Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran desain produk kria. Mari sebelum kita mulai pelajaran untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ini pertemuan pertama ya di semester 2. Untuk siswanya hadir semua kan? Oke, berarti nihil. Hari ini kita langsung saja membahas apa itu desain produk kria. Ada yang tahu di sini desain produk kria itu apa? Jadi desain produk kria itu adalah rangkaian usaha untuk mempelajari dan merencanakan benda pakai yang fungsional, ergonomis dan estetis sehingga menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi penggunanya. Jadi pengertiannya garis besarnya seperti itu. Untuk tujuan dari desain produk kria ini sendiri menciptakan suatu objek, sistem komponen dan struktur, lalu merupakan sebuah quality control untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai jual tinggi dan mengikuti tren pada masanya. Lalu agar memiliki identitas dalam membuat sebuah produk itu tadi, biasanya ini dikenal dengan branding. Lalu yang selanjutnya yaitu bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Ya, itu tadi merupakan tujuan dari desain produk kria. Jadi kita itu di sini mengenal desain produk kria itu agar nantinya kita bisa membuat sebuah produk yang nantinya berguna dan bisa memiliki nilai jual. Jadi kita itu ada manfaatnya, kita membuat sebuah produk lalu kita mendapatkan feedbacknya. Jadi seperti itu ya, dengan cara mendesain, merancang sebuah produk itu tadi, mulai merancang, menggali ide gagasan sampai perwujudan desain itu sendiri. Jadi langkah-langkah mendesain produk kria itu yang pertama itu harus diperhatikan yaitu identifikasi kebutuhan, lalu kumpulan ide, menyaring ide, menganalisa ide, lalu menentukan ide yang paling mungkin. Jadi yang paling mungkin akan kita buat nanti itu seperti apa, lalu persiapan untuk mewujudkan, terus membuat sampel dan diuji. Jadi dalam membuat sebuah produk itu kita itu perlu sebuah uji coba dulu, dimana kita mengumpulkan sampel-sampel, membuat dari yang sebelumnya ada sebuah kesalahan bisa kita ulangi lagi untuk membuat sebuah perubahan yang nantinya membuat sebuah produk itu lebih baik. Lalu pengujian pasar. Nah, itu nanti pengujian pasar masuknya bisa di manajemen. Apakah kalian mendapat manajemen kria? Oh, belum ya? Oke. Lalu produksi dan pemasaran dalam arti yang sesungguhnya. Lalu purna jual dan evaluasi. Oh ya, hal yang dilakukan dalam branding, tentunya kita harus yang pertama itu memiliki tujuan ya, tujuan untuk target pasar. Jadi target pasarnya itu nanti kita membuat sebuah produk untuk siapa, mungkin untuk orang-orang yang memiliki strata menengah ke bawah atau menengah ke atas.
Jadi kita itu membuat sebuah produk itu juga memperhitungkan itunya juga. Lalu logo. Untuk brand ini sendiri kita harus memiliki sebuah logo yang tentunya logo itu memiliki sebuah karakter dan juga ikonik. Jadi seakan-akan kita itu gampang dikenali dengan sebuah logo. Contohnya itu seperti logo yang itu logonya Starbucks. Nah, gambarnya Putri Duyung gitu kan. Tanpa kita membaca sebuah teks dari brand itu sendiri kan, melihat logonya sudah tahu kalau itu adalah Starbucks. Itu salah satu nama brand minuman kopi dari luar negeri ya. Ada juga logo apa lagi? Coca-Cola, ya Coca-Cola. Kalau Coca-Cola itu lebih bermain dalam tipografi. Tipografi itu jadi seperti sebuah gambaran sebuah tulisan yang memiliki karakter. Ya, dalam sebuah teks tadi memiliki karakter. Jadi seakan-akan tulisan itu sudah paten untuk menjadi sebuah ikon dari brand tersebut. Banyak ya untuk tipografi dalam brand-brand yang terkenal seperti Coca-Cola, lalu apa lagi? KFC, apa lagi? Ya banyak ya. Kalian bisa lihat di internet itu untuk referensinya nanti bisa dilihat. Lalu untuk warna, palet warna itu juga sangat penting untuk membuat sebuah logo untuk brand. Jadi misalkan kita membuat sebuah produk kria, tentunya harus memperkirakan warna apa yang cocok untuk logo tersebut, seperti warna-warna panas atau warna dingin, warna-warna cerah gitu. Kebanyakan sih kalau untuk warna itu, untuk logo itu biasanya maksimal itu 3-4 warna. Jadi tidak agar logo itu terkesan tidak terlalu ramai. Ya, karena logo itu kan sebuah informasi yang sederhana. Jadi kita itu tahu sebuah nama dari brand tersebut melalui bentuk visual. Jadi kita melihat lalu kita bisa mengingat bahwa itu adalah brand ini. Nah, jadi seperti itu ya logo itu. Oke, selanjutnya faktor performasi. Untuk itu suatu desain itu harus praktis, ekonomis, aman, sesuai dengan kondisi psikologis dan fisiologis manusia atau kurung ergonomi. Maka perlu mempertimbangkan. Membahas sebuah ergonomi dalam produk kria, tentu kita harus mempertimbangkan yang pertama adalah kenyamanan. Apakah produk ini sudah nyaman digunakan? Apakah berbahaya? Itu perlu kita pertimbangkan dalam menciptakan sebuah produk kria. Lalu kepraktisan, keselamatan dan keamanan. Untuk itu ini adalah keselamatan dan keamanan itu salah satu unsur penting dalam kerja, dalam kita membuat sebuah produk itu tadi. Lalu untuk kemudahan dalam penggunaan. Jadi di era sekarang kan apa-apa orang kan nggak mau sulit kan. Jadi seakan-akan tuh mau instannya saja. Jadi dengan Anda menciptakan sebuah produk, bagaimana produk itu bisa simple, bisa mudah dipindahkan, mudah digunakan, seperti itu. Lalu kemudahan dalam pemeliharaan. Itu juga unsur penting. Sama saja kita memiliki sebuah produk, tetapi
untuk pemeliharaannya itu sulit. Nah, jadi kita juga memikirkan untuk kemudahan dalam pemeliharaannya agar nantinya produk itu bisa tahan lama, juga pasti kualitas tetap baik. Untuk contoh kemudahan pemeliharaannya ini, misalkan kita membuat lemari. Nah, lemari itu kan pasti ada kakinya ya, kaki kecil itu loh. Biasanya bulat atau kotak di bawah. Nah, maksud itu kan agar pada bagian bawah lemari itu tidak lembab. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk agar produk tersebut kualitasnya itu tetap baik. Misalkan seperti air atau apa, misalkan kalian minum lalu airnya tumpah kan di lantai terus, jadi air itu tidak meresap oleh kayu lemari tersebut karena ada bagian berapa itu 2 sampai 3 cm itu ya menjulang ke atas gitu kan, memberi ruang, jadi air itu tidak langsung terkena kayu produk tersebut. Seperti itu contohnya. Lalu kemudahan dalam perbaikan. Jadi ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor performasi. Untuk faktor pemasaran, desain dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa hidup atau desain LIVA dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu dipertimbangkan meliputi, faktor pemasaran itu juga meliputi yang pertama itu adalah selera konsumen. Jadi kalian harus bisa tahu bagaimana produk-produk yang digemari oleh konsumen. Jadi kalian harus mengikuti tren apa yang sering yang kebanyakan konsumen sukai di zaman-zaman seperti ini. Ya mungkin seperti bentuk-bentuk yang minimalis. Nah, seperti itu. Juga kita harus tahu bagaimana melihat pasar. Jadi di pasar itu luas ya, mungkin orang-orang banyak yang suka hal-hal yang klasik atau hal-hal yang modern. Itu kalian juga harus tahu bagaimana cara melihat selera konsumen. Lalu citra produk, sasaran pasar. Nah, sasaran pasar ini tadi yaitu kita melihat sasaran untuk menjual produk tersebut kepada siapa. Nah, jadi kan misalkan kalian membuat barang-barang mewah, tapi untuk sasaran pasarnya adalah orang-orang menengah ke bawah. Nah, itu kan kurang cocok. Jadi kita harus tahu juga sasaran pasarnya itu yang bagaimana. Kalau benda-benda yang mewah pastinya kita juga melihat sasaran pasar yang menengah ke atas, seperti itu. Lalu penentuan harga. Penentuan harga itu sangat penting juga untuk pembuatan produk. Jadi di mana ada sebuah kualitas, maka di mana harga itu bisa ditentukan. Misalkan Anda membuat sebuah produk kualitasnya kurang baik, tapi Anda menjualnya di atas harga rata-rata, pasti itu sangat sulit untuk penjualan produk tersebut. Jadi kalian juga harus bisa memperkirakan untuk penentuan harga produk tersebut, seperti itu. Oke, nggak banyak materi untuk hari ini. Sebagai awal pertemuan, saya akan berikan post test, yaitu 3 soal, gampang-gampang. Saya dikte ya. Silakan keluarkan buku tulisnya. Oke, nomor 1, apa pengertian dari desain produk kria? Nah, tadi yang saya jelaskan sudah tahu kan apa itu desain kria. Lalu yang kedua, sebutkan dan deskripsikan fungsi desain produk.
Nah, untuk yang ketiga, buatlah sketsa produk interior yang cocok untuk ruang belajar. Ini jadi sebagai gambaran aja ya nanti. Oke, untuk post-test ini silahkan untuk browsing di internet, boleh sebagai mencari referensi untuk sketsa tadi juga boleh. Sudah selesai belum? Nah, oke, karena hari ini cukup sekian. Untuk yang belum selesai nanti bisa menyusul dikumpulkan di ruang guru. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.